memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil dari tugas mata kuliah Pancasila, yaitu wawancara tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang berada di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Alasan kami memilih lokasi tersebut karena menurut kami lingkungan tersebut sudah memiliki banyak perbedaan, mulai dari ras, suku, agama, dan budaya. Dan juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang diterapkan di lokasi tersebut. Jadi mudah untuk kami dalam mewawancarai beberapa narasumber. Sebelum masuk ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Skarwangi dengan NIM 2301 0230016 dan teman-teman saya Rima Anggrani Dutami dengan NIM 230102300098. Saya Abdurrahman Ridho Marbuko dengan NIM 23010130069. Saya Fikri Nizalun Anwar dengan NIM 23010230122. Sebelum kami menjelaskan hasil wawancara kami, di sini kami akan menjelaskan dulu tentang apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara yang ada di Indonesia dan bisa disebut sebagai dasar hukum negara Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Dan istilah Pancasila diperkenalkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Insinyur Soekarno saat diadakannya sidang BPUPKI. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila diantaranya satu, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui dan memperlakukannya manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu setiap manusia punya kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Pancasila dan nilai-nilai dasar Pancasila. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil wawancara yang telah kami diskusikan. Yang pertama, dalam penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam lingkungan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, menurut Bapak Satpam, ia mengatakan, saya sebagai Satpam menghormati semua keyakinan. Saya memastikan bahwa setiap kegiatan keagamaan di kampus dapat berlangsung dengan aman dan nyaman tanpa mengganggu keyakinan yang lain. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Satpam tersebut termasuk dalam pemaknaan Pancasila konotatif. Karena Bapak Satpam telah menunjukkan bahwa ia memahami nilai ketuhanan sebagai nilai bersifat universal dan harus dihormati oleh semua warga negara. Yang selanjutnya, dalam penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam lingkungan Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, menurut mahasiswa yang ada di kampus, yaitu untuk interaksi sehari-hari dalam sila kedua, kita harus berteman dengan siapa saja di dalam kelas kita, karena di dalam kelas saya terdapat perbedaan suku, agama, ras, dan lain-lain. Tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Jadi dengan siapa saja kita harus berteman, harus berinteraksi, dan begitu pula dengan dosen. Tentu dengan tetap menerapkan tata krama dan unggah-ungguh. Dari pernyataan yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa itu, termasuk ke dalam pemaknaan Pancasila konotatif. Karena mahasiswa itu telah menunjukkan bahwa mereka memahami nilai kemanusiaan sebagai nilai yang menghargai martabat, hak, dan kewajiban sesama manusia.
Yang selanjutnya yaitu ada penerapan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam lingkungan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, menurut Bapak Satpam yang ada di kampus itu mengatakan bahwa saya selalu berusaha menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan mengedepankan sikap toleransi komunikasi yang baik antar mahasiswa dan staf. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Satpam tersebut, termasuk ke dalam pemaknaan Pancasila denotatif. Karena Bapak Satpam telah berusaha menjadi contoh yang baik dalam penerapan sila ketiga. Dalam penerapan Pancasila sila keempat, menurut mahasiswa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam sebuah organisasi yang saya ikuti di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya itu sering melakukan kegiatan rapat rutin untuk memutuskan suatu hasil. Soalnya dari berbagai sudut pandang tentang perbedaan pendapat itu harus dimusyawarahkan dan diberikan pendapat atau harus diperbaiki agar lebih baik. Menurut saya musyawarah itu penting karena untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Dari pernyataan yang disampaikan salah satu mahasiswa tersebut termasuk semua pemaknaan Pancasila dari verbal, konotatif, dan denotatif. Karena secara verbal terdapat penggunaan kalimat musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini menjelaskan bagaimana nilai musyawarah diterapkan dalam organisasi. Secara konotatif, menunjukkan kesadaran akan pentingnya musyawarah sebagai alat untuk mencapai solusi terbaik bagi organisasi. Secara denotatif, pernyataan mahasiswa tersebut memberikan contoh konkret penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa tersebut menjelaskan bagaimana musyawarah dilakukan dalam organisasinya dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap sila keempat Pancasila dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktik. Dan yang terakhir dalam penerapan Pancasila sila kelima yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di lingkungan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Menurut Bapak Satpam yang ada di kampus mengatakan bahwa di lingkungan kampus pernah ada kejadian di mana saya melihat seorang mahasiswa tidak diperlakukan dengan adil. Dan saya segera melaporkan kepada pihak kampus untuk ditindaklanjuti karena keadilan harus ditegakkan di lingkungan kampus. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Satpam tersebut termasuk ke dalam pemaknaan Pancasila denotatif. Karena pernyataan tersebut menunjukkan makna terdalam dari sila kelima Pancasila, yaitu upaya aktif untuk menciptakan keadilan sosial. Satpam tidak hanya mengamati ketidakadilan, tetapi bertindak juga untuk melaporkannya dan memastikan keadilan ditegakkan. Ketegasan Bapak Satpam dalam penegakan keadilan merupakan contoh nyata penerapan Pancasila di lingkungan kampus. Hal ini dapat menginspirasi mahasiswa lain untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus Universitas Negeri Yogyakarta sangatlah penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, berikut adalah kesimpulan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, keutuhan Yang Maha Esa, itu terdapat toleransi antar umat beragama di lingkungan kampus dan kegiatan keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terjalin interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Satpam di lingkungan kampus selalu berusaha menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan mengedepankan sikap toleransi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diterapkan dalam berbagai kegiatan di lingkungan kampus. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Satpam di lingkungan kampus proaktif dalam menegakkan keadilan dan membantu mahasiswa yang diperlakukan tidak adil. Mungkin itu tadi penyampaian dari hasil wawancara kami dan diskusi kami di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Apa lu orang Bisa. Halo semuanya. Gimana krungu kamu?